kita sama-sama meyakini kalau tidak ada pengetahuan yang berlangsung selama peradaban karawitan itu, baik itu tulisan maupun tertulis, itu juga kita tidak akan mengenal perkembangannya dari waktu ke waktu. Mungkin hanya akan ada di keraton saja misalnya kan, terus tidak akan berkembang ke masyarakat umum, tidak akan berkembang ke lembaga pendidikan gitu. Nah ini satu yang menarik, itu ada tradisi pengetahuan tentang keterampilan teknis dalam pengertian gamelan itu bagaimana dibuat gitu ya. Kayak ada empunya kan istilahnya, ono ahli pembuat gamelan gitu. Nah kalau yang sepengetahuan saya kan ya, misalnya di Surakarta itu di Begonang gitu ya. Begonang ada memang empu-empu yang ahli untuk membuat itu, dan sebagian juga dikirim ke, bahkan banyak yang dikirim ke luar Indonesia untuk dikoleksi di Amerika, di Eropa, di Inggris dan sebagainya. Nah menurut Mas Soib, bagaimana kultur di wilayah pembuat gamelan ini juga punya perhatian atau porsi tersendiri kan. Jadi gampangnya kasus gini, kalau pengrawit saya yakin kayak Mas Soib ini nabuh nek gamelannya ora apik ya rasanya ora penak gitu ya. Kalau kita nabuh gamelan yang kurang bagus dibuat nun sewu, jadi mungkin itu juga tidak jadi nyaman juga. Bukan berarti yang membuat keliru, bukan, tapi itu mungkin masalah apa ya, kemareman, kemantapan, masalah rasa, masalah hubungan emosional gitu antara instrumen. Sangat berpengaruh Mas. Itu gimana Mas? Mungkin kita ngobrol bebas saja soal pewarisan di organologi, organologi. Kok sampai hari ini ada, itu kan ada yang bikin terus kan gitu. Jadi kalau dilihat dari tulisan-tulisan atau penelitian itu malah sebenarnya cukup memprihatinkan. Daripada hingar-bingar tentang penulisan, bagaimana cara memainkan, bagaimana konsep-konsep keindahan dalam gamelan, itu lubang yang bisa menjadi objek penelitian yang sangat spesifik dan urgent. Piye to gawe gamelan sing apik? Karena pewarisan masih berlangsung ya oral. Jadi begini, misalkan ada empu Pak Redi Suto itu yang membuat gong, misalkan Pak siapa lah, nanti yang meneruskan ya ketika Mbah Empu Pak Redi Suto meninggal, itu ya tukange sing gawe gawe nggon spesial nempa gong, terus dadi gede tukang gawe gong, sing nggon bagian wilangan bilah itu saron dan sebagainya. Jadi pewarisannya masih sangat tradisional. Jadi fokus ke penelitian, misalkan campurannya sepiro sing apik kayak gitu, itu ya ada, tapi tidak sebanyak hingar-bingar bagaimana memainkan gamelan yang bagus. Saya lihatnya kayak gitu. Jadi misalkan Mas Eri bos saya ahli membuat gamelan, saya yang spesial karyawan ngelaras, bagian ngelaras saja, ngerambang saja, tuning saja. Jadi ketika empunya meninggal, saya ya isone mung ya ngelaras atau nonton gitu. Jadi sistemnya masih pewarisannya. Tapi apakah anggap aja apakah tidak ada regenerasi yang baik di wilayah itu atau bagaimana? Masih ada, tapi masih tradisional pewarisannya. Masih model, ada tapi masih tradisional. Model seperti itu Mas. Jadi rata-rata sing neruske ya nyun sewu apa tukange. Bisa dilihat seperti itu. Ya. Mungkin juga bukan, katakanlah bukan empu gitu ya. Dia hanya pekerja ya gitu. Tapi ya nyatanya tanpa diteliti nganggo sing muluk-muluk campurannya sepiro, sepiro bahan sing apik kuwi, tapi ya masih jalan sampai sekarang. Ya masih tetap iso gawe gong sing apik, tapi ya perlu diperhatikan juga karena gini, indikasinya gini. Logikanya kan harusnya ada laboratorium pembuatan gamelan. Organologi ya. Ya, masalah neng kampus enek laboratorium
caranya nggak gamelan kan nyatanya ya rene. Harusnya ada ya? Harusnya Menurut ada. Mas Soyop ya? Harusnya kan Iya, ada. iya, iya. Misalkan aku untuk organologi di Karawitan ya cuma 1 semester. Maksudnya bekal untuk menjadi pembuat gamelan yang baik melalui jalur pendidikan. Itu enggak. Di rata-rata misalkan kita tahu ada Mas Sokre gitu ya, karena sinau dewi. Tidak sepenuhnya bekal dari pendidikan. Bisa nyantrik juga bisa metode nyantrik nonton. Jadi ngapal nih campurannya timah atau tembaga ki campurannya sepiro. Kan reja 3 banding piro, lah niku aman loh. Tapi kalau yang kapasitasnya titen, memang ilmu titen. Ya, yang dulu memang empu-empu itu memang apa ya, belajar ilmu titen itu atau Ya tetap titen Mas itu. Oh ya, mereka tidak mengacu. Ya nyatet sendiri. Mereka nggak punya acuan formal gitu ya. Apa misalnya soal ukuran, soal apa? Oh ya itu titen Mas. Titen KB hebat ya. Ya catatan mesti catatan pribadi. Ya misalkan kalau pelarasan biasanya sudah punya babon Mas. Babon ya, itu misalkan gong sing apik iki ora didol dadi babon, gender sing apik kuwi dadi babon. Paling ora kok iso bentuke artinya percontohan ya, pilot project lah istilahnya. Betul. Sing kuwi ora bakal didol. Iki apik. Dadi wis dadi pusakaku, aku nek gawe ya grite sing ngene iki. Kualitinya seperti ini. Misalkan kalau contohnya pelarasan. Pelaras itu kan tergantung sing nyuning sapa Mas. Nek gamelan itu. Mbati kan tergantung sing nyuning sapa. Sing laras sapa. Jadi rasa dipatok misalkan. Bukan yang bikin ya. Tapi sing laras dhewe. Jadi larasan kas Pak sapa, Pak Saraya, kas Pak AL misalnya ya. Biasanya sudah punya babon jadi punya gender khusus yang wis mapan wis tua wis ora awah. Nah itu dijadikan babon. Tapi sekarang kan kalau misalkan kerjanya Pak El kan sudah canggih, ada pakai alat tuning. Kalau Pak El kan sudah ada catatan sendiri, ki nek embat pelok nek arep rasane ben apa gagah kuwi gamelane digawe ngene. Jaraknya antar nada sekian kan sudah sangat begitu kalau Pak El. Tapi yang lain kalau misal kita ke Bekunang ora mboten ukuran rigid seperti itu banget gitu ya. Yang titen, ilmu titen masih seperti itu. Tapi kalau secara industri itu memang berkembang terus ya. Berkembang terus ya. Dan kebanyakan lulusannya malah ya iso kerja ngono kuwi, raketang maklari. Ya. Tapi terus pada sukses lari kemana itu yang maksudnya gamelan yang dibuat itu? Ya beragam. Sekolahan lah apa? Beragam ya proyek sekolah. Terus kan nggak harus gamelan komplit, misalkan jaran kepang gitu. Ya. Tapi banyak teman-teman saya yang jadi juragan gamelan. Masih muda-muda. Raketang pertama-tama ya cuma maklar Mas. Ambil dari Bekunang tapi lama-lama ngerti caranya ini. Nah belajarnya begitu Mas. Bahkan sampai sekarang termasuk enggak cuma yang logam aja tapi kendang termasuk suling. Tapi memang itu yang menariknya kan ya tidak semuanya bisa kita generalisasikan sih, artinya juga enggak mungkin ada juga mungkin buku yang atau panduan organologis yang ada Mas, ada juga ya, ada penelitian itu. Skripsi juga ada tapi tetap ada ya, ada tapi ya yang saya katakan tadi jumlahnya tidak sebanyak tentang keindahan bunyi, dan mungkin itu juga bukan menjadi acuan utama juga kan, maksudnya kalau pembuat enggak maksudnya tidak secara aplikatif itu berfungsi gitu loh. Betul Mas. Ya untuk penelitian saja untuk ya. Kecuali memang kalau kita contoh Pak El, Pak El kan beliau riset karena untuk mau membuat gamelan yang bagus. Kalau mereka yang pembuat yang misal kayak di Bekunang ya risetnya titen itu tadi, ilmu titen. Itu setahu saya ya, nanti bisa di cross check teman-teman. Sekarang teman-teman muda yang di Jogja itu juga banyak yang berkecimpung. Ya meskipun mereka tidak sepenuhnya membuat kan, karena itu kan
keahlian Keahlian khusus yang lain, banget ya ha. keahlian khusus banget. Seperti Tapi Mas itu Bowo anu loh. dan lain-lain lah. Itu apa lahan yang Basah. lahan basah Mas, bener Mas. Ini ahli akustik cara apa ahli organologi gamelan Ya. sing iso nggawe iso ngarahke, wah itu tenan dadi golekan tenan itu nanti. Itu teman-teman itu barangkali Memang langka banget ahlinya ya. barangkali ada yang Tertarik. berminat itu Berguru lahan pada basah itu, siapa? karena ya kecenderungan banyak yang pilih atau lebih tertarik menjadi pemain atau komposer atau pengajar, tapi padahal secara apa masa depan dan secara finansial gue sangat menguntungkan. Jadi karena saingannya relatif tidak banyak. Apakah di luar Indonesia ada yang bikin Mas? Yang gamelan misalnya itu memang gamelan Jawa. Setahu saya Beda bukan gamelan. bukan untuk keperluan itu. Misalkan kayak Lalu Harrison gitu Ya, kan Lou dia bikin Harrison, tapi ya. gamelan ulah American hati gamelan. aneh dewe kan. Nah. American gamelan. Setahu saya belum lah Mas sampai Iya, saya. iya. Tapi sempat sering-sering katanya Cina mau bikin pernah penelitian itu mau bikin lab. Tapi sampai saat ini juga belum. Kalau di wilayah-wilayah yang lain Eropa, Amerika, Sepertinya belum. ya ya. Mungkin sampai tahapan tuning aja. Mereka. Tuning Piye sudah. carane laras, Ya mereka sudah ada yang menguasai itu ya. Jadi Nyatanya pengalaman- masih dari sini Mas, nyatanya masih banyak dari sini. Dan mereka juga mungkin mengirim orang dari sini ya untuk Ya, biasanya seperti itu. Ngaras atau benerke ada yang bolong misalkan. Tetap dari sini. sepanjang Mas Soyep keliling-keliling itu. Mas Soyep ini juga sering ke luar negeri untuk mementaskan, membantu nabuh ataupun mementaskan karya tuh. Berarti rata-rata gamelan di sana ya gamelan dari sini ya. Rata-rata dari sini Mas. Rata-rata dari bahkan semua ya. Hampir ya mungkin. Ya semua. Kalau tidak ya gamelan yang sudah lama di sana, entah dari kapan. Iya, iya, Terus dijual oleh orang di sana juga gitu. Tapi tetap dari sini Mas. Dan ya itu tadi kalau misalkan gamelannya Blero atau Fales ya mendatangkan orang dari sini satu paket sama Sak paket sama anu ya. Wah, elah. itu dari sini. Ya. Nah, ini menarik Mas. Aku pengen nyinggung sedikit soal kehidupan budaya gamelan di lingkup komunitas sosial. Nah, terlepas dari gamelan itu eksis di keraton, eksis di lembaga pendidikan, eksis di sanggar-sanggar yang memang itu mengusung orientasinya masing-masing. Betul. Nah, tapi gamelan pada hari ini itu kan sudah menjadi kultur dunia ya. Makanya betul. ada banyak sarjana menyebut tuh gamelan tuh ya kebudayaan musik dunia, istilahnya gitu. Jadi artinya terbuka untuk diapresiasi oleh siapapun. Betul, betul. Termasuk belakangan ini saya membaca itu buletinnya Bu Jordi dan kawan-kawan itu. American gamelan. Ya, American gamelan. Balungan. Buletin Balungan. Itu kan menarik banget ya. Ya saya sudah baca Balungan mungkin 10-15 tahun yang lalu. Di mana itu sebuah produk yang sangat berharga menurut saya, yang berhasil mengumpulkan praktisi, peminat gamelan Dari seluruh dunia. Hebatnya kan itu. Besar itu Mas komunitasnya. Besar sekali dan Bu Jody Diamond yang kita sama-sama mengenal juga kan orang yang sangat loyal ya, Loyal, dan betul. sangat berdedikasi untuk Luar perkembangan pengetahuan itu. Nah, bagaimana Mas Soyep melihat gamelan hari ini gitu ya di lingkup komunikasi sosial antar komunitas di negara gitu, di seluruh dunia ya. Nah, misalnya kalau di Inggris kan ya ada sendiri komunitas gamelan gitu yang rata-rata sih memang hidup di kampus kan mereka ya gitu. Itu satu pertumbuhan yang menarik atau itu memicu juga untuk teman-teman di sini. Itu menurut saya ya sangat menggembirakan sekaligus ya tantangan dan kesempatan. Itu kan grup gede banget itu Mas, ada grup email mungkin 500
500 lebih barangkali membernya. Member gamelan dari seluruh Iya, dunia. Kebetulan saya juga ikut. Iya. Jadi diskusinya sudah wes ngumpuli diskusi di sini. Diskusi dalam grup itu ketika misalkan membahas ketukan birama 3/4 dalam gamelan itu sudah luar biasa. Jadi mereka profesornya yang spesial gamelan kan juga sudah ada karena murid-muridnya Mbah Marto satu kayak misalkan Mantel Hut kayak gitu ya. Itu kan sudah generasi lebih dari saya. Betul. Ya 50 generasi 60-an ya. Generasinya Pak Marsam lah, Pak Marsam, Pak Harjito, Pak Pangga. Jadi diskusinya ya sudah lebih ya. Bahkan bisa dikatakan lebih dari maksudnya diskusi sudah sampai ke arah itu. Bahkan kalau yang klasik, yo klasik banget. Diskusinya, tabuannya, pilihan-pilihan gendingnya, kualitas garapnya. Mereka sing ahli gendar ya oke. Ya. Ahli rebab ya oke. Kayak gitu. Komposisi ya komposisi tenan. Misalkan gamelan Pasifika. Kayak gitu. Sing fokus ning ensemble kontemporer ya Sound of Lion. Sound of Lion. Ya. Betul. Ya udah kayak gitu. Jadi ya pergaulannya memang benar sudah dunia. Dan itu lahan bagi kita. Dan dalam pergaulan ini sementara ini kita masih jadi perhatian lah, maksudnya kayak apa sumbernya lah masih jadi tu'e. Tapi saya yakin ada di suatu masa ya mungkin beberapa tahun lagi, ratus tahun ke depan ya wis mungkin iso anonim. Dalam tanda kutip tidak harus lagi dimainkan oleh wong kerawitan Solo kabeh. Bahkan misalkan kayak orkestra sekarang kan ya wis walaupun sumbernya saka kono semua kan sudah merasa memiliki semuanya. Betul. Dan gamelan memang saya rasa arahnya ke situ, Mas. Kalau saya sih sebagai katakan wong sing lahir ning Solo bareng karo gamelan tak pikir ya malah ra masalah, Mas. Malah salah satu band gamelan kuwi berkembang ya wis diklaske malah terbuka ya betul kayak omongan kayak sifat gamelan kan terbuka untuk ya digawe apapun untuk konteks apapun. Kalau saya lebih berpikirnya kayak gitu sih, Mas. Kalau memang gamelan kuwi ben tumbuh ya diikhlaskan, biarkan menjadi milik semua orang. Kayak gitu. Secara jadi saling melengkapi, Nah, menariknya gini, Mas, banyak orang-orang yang kemudian di komunitas itu ya, di komunitas yang besar itu ya. Yang besar itu di seluruh dunia itu kan mereka menyadari bahwa praktik karawitan itu kan juga merupakan praktek keterampilan sekaligus pengetahuan ya. Kagunan. Kagunan. Ya itu. Apakah di masyarakat kita atau di teman-teman maso ya atau sesama seniman itu sudah nyawiji antara tradisi itu gitu, apa ya nabuh ya ayo disinaoni gitu. Apakah itu masih upaya itu sudah alami atau Mas Soyib sendiri sebagai pengajar itu harus harus mendorong atau memotivasi entah itu mahasiswa entah itu teman-teman gitu. Itu ya agak sedikit dilematis dilematis ya. Betul, Mas, itu dilematis. Jadi ya kalau kita melihat kecenderungan di masyarakat kerawitan misalkan kayak di Karesidenan Solo itu memang lebih ke arah aktivitas praktek. Harus saya akui itu memang ke arah keterampilan. Wong ki ya terampil diarani lulusan sing apik, lulusan pengrawit ya kudu iso nabuh sing apik. Lain kalau kowe pinter kaya ngopo, misal tulisannya apik banget, pinter omongane cetha, pidatone apik misalkan. Ora iso nabuh ya padha wae gitu ya. Mbok apik kaya ngopo njara langit nek kowe ora iso nabuh, misal kayak gitu. Tapi itu dilema sebenarnya. Jadi ya
Tapi semangat ke arah itu muncul dari kelompok-kelompok kecil. Misalkan kayak di Solo sendiri ada komunitas gadon keliling kampung. Jadi selain nabuh itu juga ada diskusi kecil lewat di ya misal di kelurahan-kelurahan yang ada gamelannya. Raketang ya. Pengetahuannya adalah pengetahuan yang bisa diaplikasikan, bukan pengetahuan sing muluk-muluk. Ya, betul Mas. Betul. Karena nanti nek dikae pengetahuan sing muluk-muluk gletak Mas, dalam arti nggo apa toh? Misalkan kayak gitu, tapi pengetahuan yang misalkan piye to carane ngerumakke gending, itu kan sederhana tapi penting. Piye to aku cara menikmati, kok aku nabuh ini walaupun jane ora perlu alasane ngopo, tapi ya dianu sithik lah. Misalnya ya pengetahuan sing iso dienggo praktik lah. Tapi ya kuwi Mas lewat komunitas-komunitas kecil. Tapi selama pandemi ini saya pikir malah kegiatan praktiknya turut praktek mesti nabuh nang jopo tidak terlalu banyak, tapi kegiatan pengetahuannya cukup menggembirakan lah. Saya pikir begitu. Saya cukup nang daerah-daerah mulai banyak diskusi secara daring, misalkan di Karanganyar Yayasan Pendopo Budaya itu buat diskusi terus di Sanggar Madangkara yang notabene pengrawit wayangan tapi buat diskusi tentang garap gending. Nah itu sudah menurut saya upaya yang bagus sekali. Hikmah pandemi lah. Ya menurutku sih kalau di masyarakat umum sih ya enggak bisa dipaksa dan enggak harus dipaksa. Enggak harus dipaksa Mas. Mereka memang habitnya atau kebiasaannya dan ya wis nabuh kan, itu suatu kegembiraan tersendiri ya bagi mereka itu. Kadang-kadang enggak perlu dibebani. Enggak perlu. Tapi kan hal ini kan dalam konteks Mas Thoyib sebagai pengajar gitu kan. Jadi kan pasti juga mengarahkan mahasiswanya untuk ya iso nabuh ya wis pinter dan ini. Jadi saya sangat terkesan dengan Prof Hastanto kalau ngajar. Cah, kowe iki nek mlebu ning kelasku merasa nggawa tabuh. Ning nggawa utek. Nah itu kan satir banget toh. Kalau kamu masuk kelas saya itu tidak perlu bawa tabuh itu alat pemukul atau setik atau apa, tapi kamu silakan bawa otak. Itu kan jero banget. Artinya kan mikir. Nah itu kan sebenarnya guru-guru gamelan, guru-guru kita generasi-generasi itu sudah bahwa kagunan itu pengetahuan dan praktek itu beriringan sebenarnya. Jadi sudah ada semangat untuk ditularkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya, kadang-kadang kultur akademik itu kan membedakan ya antara pengetahuan praktis dan pengetahuan yang non praktis. Katakanlah nabuh karo mikir, anggap aja gitu secara gampang. Ini kan jadi jadi aneh. Padahal menurut saya itu ya beriringan. Nyawiji ya itu kagunan ya karawitan ya. Karawit mula ada ya istilah karawitan itu kan harusnya kan istilah gamelan. Maksudnya gamelan, tapi karena itu secara fisik engko ya dadi alat. Mula poro-poro sesepuh ya karawitan. Karena ada muatannya pengetahuan itu kagunan. Kayak misalkan keris. Kalau kita ngomong keris itu pertukangan atau apa kriya atau berarti kriya padahal itu kan enggak dia kagunan. Jadi ora kok keris tapi nilai-nilai di balik itu. Kayak kerawitan juga gitu, tidak hanya fisiknya, tidak hanya tapi juga ketika pengetahuannya kita kagunan. Belajar teori ki jane kudu prakteknya, belajar praktek ya kudu teori ini. Saya pikir gitu ya, satu kesatuan lah. Menurut Mas Thoyib pernah punya pengalaman ketemu guru atau ya mungkin untuk guru atau sesepuh yang keras, yang disiplin, yang mempengaruhi? Saya pikir semuanya yang mempengaruhi. Kadarnya yang berbeda ya. Karena mungkin kalau tradisi di zaman dulu mungkin beda ya. Kerasnya beda. Kerasnya beda. Mungkin
ya zamannya Mbah Marto Pangrawit mungkin gitu ya. Sayangnya saya belum mengalami itu. Nah, makanya Saya berarti generasi setelah Mbah Marto. setelah Mbah Guru-guru Marto, saya adalah murid-muridnya Mbah Marto. ya. Ya semua berpengaruh lah saya pikir Mas. Tapi ya sangat ya Pak Has itu sangat ya berkesan lah, berkesan bagi saya. Ya. Oke Mas Thoyib, sekarang saya ingin membahas sedikit tentang perkembangan produk-produk literatur atau penelitian-penelitian yang kemudian itu tersebar secara lebih luas menjadi buku. Ya kita anggap mungkin sepanjang 20 tahun terakhir lah, karena saya juga mengikuti beberapa literatur karawitan khususnya yang dipasarkan secara umum semenjak 2000-an awal. Kita bisa lihat contoh misalnya bukunya Pak Marsam, Gamelan, yang sangat legendaris, itu terbit kira-kira 2003 ya. Ya Pak Marsam juga menulis buku-buku yang lain, termasuk misalnya Hayatan Gamelan, Memaknai wayang dan gamelan. Dan beliau sebagai akademisi sekaligus praktisi sangat memiliki kontribusi yang besar gitu ya bagi dunia. Dan juga produktif beliau. Dan sangat produktif untuk melakukan banyak artikelnya juga banyak. Ya, artikelnya banyak dan menjadi sumber informasi atau pengetahuan tersendiri ya. Betul. Yang diikuti oleh banyak mahasiswanya maupun kalangan komunitas gamelan gitu. Kemudian misalnya karya-karya Pak Panggah ya, Rahayu Supangga dengan Butean 1 dan 2 yang diterbitkan MSPI itu juga menurutku sumbangan yang signifikan ya. Betul. Sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Dan misalnya kayak Pak Marsam lebih kepada kajian-kajian sejarah, makanya Butean itu lebih ke kajian teoretik misalnya ya. Nah, bagaimana murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa Mas Thoyib misalnya itu menanggapi sosok-sosok senior mereka atau guru-guru mereka gitu yang kemudian sangat produktif? Apakah mereka terus punya rasa penasaran untuk membaca itu, atau itu hanya dianggap sebagai mungkin ya itu karya masa lalu, sesepuh terus mungkin dunia saya sekarang sudah berbeda gitu. Itu Mas? Ya, mahasiswa itu pasti menanggapinya berbeda-beda ya Mas. Itu sangat tergantung ketertarikannya ya. Ya ada yang intens ingin mengenal nama-nama tersebut karena beberapa kan sudah nggak diajar, tidak bertemu langsung, bertemu langsung, tinggal merasakan gaungnya, merasakan karya-karya beliau. Yang interest, yang tertarik ya mesti dikorek sampai habis. Misalkan, tapi setidaknya bukan tinggalan tapi hasil karya dari beliau ini menjadi acuan utama. Yang pertama itu di dunia pendidikan itu acuan utama, sehingga pasti rakyat tang sering krungu nonton cover itu pastilah Butean 1, 2, terus karya-karyanya Pak Marsam, Gamelan, karya-karyanya Prof Has itu kan materi karawitanologi, materi teori kerawitan. Prof Hasanto, sejarah kerawitan, terus tentang biografi misalkan tulisannya Pak Waridi tentang Pak Marto Pengrawit, Pak Cokro, Pak Narto, itu kan ya materi utama, sumber bahan ajar mata kuliah di sini. Jadi untuk mereka ya tergantung ketertarikan mereka. Tapi yang jelas sebagai pengajar itu sudah dikenalkan semua, sudah diberikan. Ya ada yang termotivasi, ya itu biasalah. Itu pilihan mereka. Atau misalnya dari 10 mahasiswa yang memang betul mungkin segelintir gitu. Tapi menurut pengamatan saya selalu ada yang
ke jalan Mencari itu, tahu. ingin Iya, tahu, mencari terus tahu. termotivasi untuk nulis itu ada. Ya walaupun nggak banyak, tapi selalu ada mas. Paling ora ya seperti tak ceritakan tadi, paling ora dodol buku lah. Paling ora dodol buku. Loh, Ya, tapi itu kan wis sudah merupakan itikat baik ya. itikat baik, niat. ingin menyebarkan lah. Ya, punya semangat ke sana. Jadi gini mas, nek karawitan itu gelem maca sampai Wis sampai itu ya gelem maca lah. Ya. Dalam arti maca yang luas ya nah. Ya. Maca kahanan, maca Iya. Gini Mas Toyib menyinggung gelem maca wae wis sampai mau membaca sudah, apakah sebetulnya itu tidak pernah terbangun atau sakjane ming sidik-sidik atau piye Mas? Ya sebenarnya Musik itu terbangun, Mas. Iya. Jadi kalau di dunia musik itu ya sama sebetulnya. Yang gelem maca wae wis apik gitu nah. Ya karena hingar-bingarnya adalah yang banyak adalah aktivitas praktek mas, Ya, sekali betul. lagi itu. Dan kalaupun membaca, misalkan ura kalangan akademis lah, kalangan masyarakat pengrawit, itu yang dibaca adalah pengetahuan yang langsung berorientasi bisa digunakan untuk praktek. Misalkan aplikatif. gini, tapi itu tetap laris mas, tetap hidup terus. Misalkan buku-buku lama terbitan Cendrawasih misalkan Ya. buku tembang, buku catatan nonton wayang isinya gending-gending untuk wayangan itu masih laris. Cakepan itu teks gerongan sampai saat ini masih laris terus. Buku handbook notasi kecil yang itu praktis-praktis lah. praktis Memang itu masih sampai sekarang masih eksis. Buktinya apa ya, percetakan sama toko buku itu masih eksis sampai sekarang. Memang paling banyak itu ya pengetahuan karawitan yang praktis ya. Yeah. Tapi memang kalau yang buku-buku seperti ya buku-buku ilmiah lah, ya aku ya sold out mas. Tapi memang ya kalangan-kalangan tidak terlalu banyak. Kalangan tertentu lah. Tapi memang ya habis, kayak Bodean itu ya habis sampai kadang wis kayak bukunya Pak Oridi, Pak Masam itu laris banget. Ya. Ada juga buku Serat Kondo Karawitan Jawi misalnya. Okay. Ya. Nah terus mas, kalau aku pengen ini mas, sedikit mungkin tradisi menulis. Artinya ya bagaimanapun juga Mas Toyib kan berada di lingkungan akademik. Betul. Yang mau tidak mau itu sangat dekat juga dengan tuntutan menulis ya. Bagaimana tradisi menulis apapun lah, informasi tentang karawitan atau penelitian tentang karawitan gitu berlangsung gitu. Khususnya di kalangan muda lah, kita di kalangan muda aja. Semangatnya, spiritnya selalu ada mas. Spiritnya selalu ada. Dengan berkaca melihat pendahulu kami, generasi sebelumnya itu kan luar biasa. Jadi sudah termotivasi dulu. Minimal nek generasi sebelumnya iso, masuk generasi iso. Ya itu mulai dibangun. Kebiasaan sinau dari membaca dulu. Sinau nulis pendek-pendek artikel sudah mulai terbangun. Kami mulai dilibatkan jadi pengelola jurnal, itu kan sudah langkah pertama lah untuk terlibat dalam jadi asisten penulis kayak gitu. Meskipun itu juga suatu tantangan yang berat juga ya. Iya mas, betul mas. Karena habitnya ya itulah di praktek tau mesti. Habitnya praktek ya. Apalagi saya backgroundnya banyak ke penciptaan misalkan. Oke, nyusun karya bunyi daripada itu seperti bayangne koki di restoran itu nek kon nulis ya mesti ya mending masake daripada nulis ya toh. Tapi yang penting sudah punya kesadaran mas. Pengen iso sih. Nah itu. Yang penting itu pengen bisa dan paling tidak bisa meninggalkan atau sesuatu lah pengetahuan sing dituliskan itu kan relatif lebih apa ya, lebih umure luwih dawa timbang umure sing nulis. Apakah Mas Toyib masih percaya bahwa masih banyak yang belum digali dari pengetahuan tentang karawitan? Masih sangat banyak. Terlepas dari, kalau menurut saya ya karawitan itu kan seni klasik lah, sudah mencapai puncak yang dahsyat banget.
dan pengetahuannya juga berkembang sudah. Mas Soeb juga tadi membawa buku bibliografi karawitan, Iya, produksi literatur karawitan, dan di situ sudah banyak sekali hasil-hasil penelitian. Apakah masih banyak yang belum? Sangat banyak mas lubangnya, sangat banyak karena perlu disadari bahwa mungkin lahirnya karawitan itu kan tidak bebarengan dengan lahirnya tradisi tulis. Betul kan? Yeah, betul. Yeah. Jadi ya masih banyak sekali lubangnya, terutama sejarah itu kan karena tidak lahir dari tradisi tulis kan kita kehilangan, nggak bisa tahu sejarah awalnya kayak gimana, misalkan gamelan ini pisanan piye. Jadi lubangnya sangat banyak mas, itu salah satu contohnya lah. Belum misalnya teknologi ya. Iya betul mas. Karena ya diceritakan dari turun temurun oral toh, jadi ya kesulitan ingin tahu sejarahnya saja kesulitan. Maksudnya runutannya dari pertama sampai jadi ensemble sebesar gamelan itu sederhana kayak yang seperti itu kan. Kita sudah ngerti itu sudah jadi kayak gini, terus menelusuri sejarahnya. Misalkan itu salah satu contohnya. Belum lagi tentang garap misalkan. Tentang garap ya. Ya setelah buku Botean itu ada lagi nggak yang ngomong garap? Setelah itu ya bentuknya artikel. Penelitian ya, artikel. Arti juga nulis tentang garap, pokok-pokok pikiran tentang garap. Kalau buku ya sekarang ada estetika karawitan, sastra karawitan, tembang karawitan, sekar gending. Ya cukup menggembirakan lah kalau. Kalau sastra karawitan itu lebih kepada kajian-kajian sastra yang ada di dalam karawitan, termasuk mengkaji teks-teks wangsalan ya, yang digunakan dalam karawitan. Apapun itu ya bentuknya. Kan ada yang memang karya sastra khusus untuk gending misalkan, tapi kan ada yang kita minjam, kadang-kadang didudukkan sebagai instrumen. Jadi teksnya diganti apa wae iso jane. Tapi kan ada yang memang khusus gending itu ya sastrane kuwi misalkan kayak gitu.